Pak Luki bilang tadi ada ayatnya dikatakan bahwa kita ini tidak bisa berbuat baik karena kita sudah diperlengkapi. Amin Pak. Cuman saya belajar ya dalam hidup saya ini. Saya belajar untuk mengeluarkan yang baik aja. Keluarnya itu yang jahat. Saya ini jangan pernah pikir saya ini tidak bergumul ya. Pagi saya bergumul, saya berkata aduh hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Pengakuan semuanya. Sabar Nita, sabar Nita, sabar Nita. Baru parkir mobil aja di depan kontainer. Itu tidak tahulah, lihat motor bisa tiba-tiba kesel. Tiba-tiba pengen marah. Saya ini kalau ngomong sama anak buah saya menjelaskan. Saya ngomong begini, nanti kamu begini ya. Saya ini perlu ngomong gini. Saya ini tidak marah loh. Saya ini cuma cerita. Saya ini cuma ngajarin. Kenapa? Karena saya benar-benar saya bilang gini. Tuhan, untuk mengeluarkan satu yang manis saja dari dalam hidup saya. Itu tidak mudah. Dan saya bergumul buat banyak hal. Sabtu kita tutup ibadah dengan sebuah PR yang buat saya itu adalah PR yang berat untuk saya kerjakan. Dan kalau hari ini saya bawakan firman, itu adalah hasil dari perenungan 1 minggu. Dan itu pun belum selesai. Ada satu buku yang saya baca, itu judulnya berkata seperti ini, Jalan Pulang. Pertobatan mempersiapkan kita merasakan hadiratnya. Bahkan kita tidak dapat hidup dalam hadiratnya tanpa pertobatan. Pertobatan memberi jalan untuk memburu hadiratnya. Pertobatan membangun jalan bagi saya untuk menemukan Tuhan saya sekali lagi. Dengan kondisi 1 minggu, saya tidak bisa dapat di hati saya ini berbalik dan bertobat. Sampai tadi malam, saya menyiapkan firman ini setiap poinnya. Saya menghela nafas dan berkata, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang mirip dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Luki. Tapi dengan versi yang berbeda. Ya, sama kontennya tapi racikannya agak-agak beda. Ya. Ada 3 hal yang saya belajar sepanjang minggu ini. Seperti yang tadi Ibu In katakan. Saya hari Minggu, saya berdoa, saya masuk di hadirat Tuhan dan Tuhan berkata seperti ini. Untuk masuk dan kembali lagi. Ada sebuah lapisan yang engkau harus masuki. Yaitu lapisan yang namanya menikmati. Kalau engkau sudah tidak bisa lagi menikmati, itu artinya ada sesuatu yang tidak pas, tidak connecting, tidak terhubung dengan Tuhan. Saya mulai dengan beberapa ayat yang saya bacakan adalah terjemahan dari TPT. Ya. Tapi saya akan bacakan ayat seperti ini. Ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 27. Dikatakan seperti ini. Hatimu keras dan tidak peka lagi terhadapku. Dan engkau itu tuli. Karena engkau sudah menutup matamu supaya tidak terganggu oleh kebenaran. Dan engkau menutup telingamu supaya engkau tidak perlu mendengar
Dan engkau tidak perlu terusik dengan tusukan apa yang aku katakan. Karena itu engkau harus menanggapi dan bertobat. Sehingga supaya hatimu bisa disembuhkan. Seminggu ini saya mendapati hati saya susah sekali untuk yang artinya pertobatan. Saya nangis di hadapan Tuhan, tapi bukan artinya saya sudah bertobat di hati saya. Dan saya mendapati hati saya ini mengeras. Tahu gak sih, fungsi hati itu adalah untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan seringkali kalau hati seseorang itu mulai sakit atau terkena satu penyakit atau virus, itu tanpa gejala. Sehingga itu pada waktu kronis itu sudah baru diketahui. Jadi kalau hari ini Ibu Iin, saya tadi di samping tangga ngomong sama Ibu Ruth, enak ya Ruth hari-hari ini, mantep tenan. Setiap kali namanya disebut, ku dengar namaku disebut, bukan di doa ibuku, di khotbah ibuku. Itu mantap sekali. Saya ngomong begitu sama Ibu Ruth ya. Saya bilang begitu. Dan itu lebih baik. Itu lebih baik dikatakan hatimu mengeras dan tidak lagi menjadi peka terhadap aku. Seringkali yang menjadi awal dari gejalanya adalah masalah di dalam metabolisme. Tidak bisa punya nafsu makan dan mudah letih. Jadi kalau seseorang sudah mulai kena di hati, itu akan mudah letih. Itu tidak bisa lagi makan firman, makan hadirat Tuhan, makan cinta, makan. Susah. Saya menelanjangi diri saya sendiri. Maafkan, Pak, mau gantiin saya lagi nggak, Pak? Dan itu ternyata saya harus berurusan dengan itu. Yang pertama, lapisan yang pertama adalah menikmati dan makan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan setiap kali ini memberkati saya. Kenapa Tuhan membuka Kidung Agung di ayat yang pertama, pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Kiranya Ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kita ini bisa enggak menikmati cintanya Tuhan? Cara Tuhan mencintai kita. Saya ini kenapa hari Sabtu itu saya benar-benar Tuhan tolong aku. Ini PR yang sangat istilahnya gada besi yang mukul begitu di saya. Kenapa sih? Hari itu sebelum hari Sabtu ada seseorang yang sangat saya cintai itu mengirimkan sebuah message. Ditulis dengan bentuk puisi. Dan itu kata-katanya sebetulnya sangat dalam. Dan ada begitu banyak message di dalamnya. Tapi apa sih yang saya ini responi? Saya berkata, paling dia juga broadcast kepada semua orang. Dan saya bahkan menjadi sangat keras dan tidak peka, sekalipun di saat saya ini dihujani dengan sebuah ciuman. Kita mungkin berkata di Kidung Agung berkata, Tuhan cium aku. Tapi dari pihak Tuhan berkata, aku ciumi engkau. Dan engkau tidak pernah noleh. Engkau tidak pernah menikmatinya. Engkau tidak pernah
tahu dan bisa percaya. Dan engkau menganggap segala sesuatunya sudah menjadi sangat tawar dan biasa. Kalau hari ini saya berteriak, sesungguhnya saya berteriak kepada diri saya jauh lebih keras dibandingkan saya berteriak untuk berkhotbah kepada banyak telinga. Kalau tadi firman tadi dikatakan, sesungguhnya engkau menutup matamu supaya engkau tidak melihat. Seringkali yang menjadi ketakutan daripada manusia adalah melihat siapa dirinya yang paling dalam. Siapa yang paling hitam yang ada di dalam dirinya. Sehingga itu membuat kita ini sengaja kok. Setiap kebenaran semuanya sudah tidak ada lagi menyentuh hatimu. Pelajaran yang pertama tentang menikmati. Kita diajarkan untuk sabbatical, kita diajarkan untuk menyembah. Sekali lagi kemarin saya belajar. Saya tidak lagi melakukan sabbatical karena diperintahkan. Tapi saya berkata teriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, buat aku menikmati berdua denganmu. Buat aku menikmati ada di dalam kamar-kamar di mana aku cuman antara aku dan engkau. Buat aku menikmati saat setiap firman-Mu yang engkau tusukkan sekali lagi. Yang pertama, saya melihat masa tua yang seperti yang tadi dilihat. Dan kita tidak akan pernah bisa menginjili dan menyelesaikan dengan manusia kita cuma dengan menyatu. Tapi untuk jalan ke situ, jalan pertama yang harus dilewati adalah menikmati segala sesuatunya. Menikmati proses, menikmati peperangan demi peperangan, menikmati setiap didikan, menikmati saat dicium dan dicintai oleh Tuhan kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pelajaran yang pertama yang saya belajar seminggu ini. Dikatakan seperti ini, boleh saya minta air? Maaf ya, kering. Saya baca dari Lukas 11 ayat 34 dikatakan seperti ini. When your heart is hard and closed, the light cannot penetrate and darkness take its place. Seringkali kita ini sudah sangat, hati kita ini sudah, dan ini kondisi. Dan dikatakan ketika hatimu itu keras dan tertutup, cahaya itu tidak bisa lagi menembus dan kegelapan menggantikannya. Tapi bukankah Tuhan tadi berkata, Dia sendiri yang akan membuat celah-celah yang paling sempit, celah-celah yang bisa Dia tembusi. Mungkin dengan airnya, mungkin dengan hembusan nafasnya. Dan biarkan setiap sinar dan terang itu sekali lagi bisa menembusi, memenetrasi, dan menyingkirkan semua kegelapan di dalam hati kita. Saya di sini mencatat, kalau kita kehilangan kepekaan, kita sudah tidak tahu lagi kode Tuhan. Tidak tahu bahkan saat kita dirindukan dan dicium sekalipun. Berkali-kali diajar
tetapi tidak bisa mengerti dan menangkapnya. Di saat hati kita keras, kita tidak lagi meletakkan korban, tetapi mengorbankan. Ada satu ayat dikatakan seperti ini, kalau kita yang mencintai pengabdian. Di Kidung Agung 4 ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. Dengar sayangku tersayang, kamu sangat cantik. Kamu adalah kecantikan itu sendiri bagiku. Matamu berkilau dengan cinta, seperti merpati lembut di balik kerudungmu. Pengabdian yang aku lihat setiap kali engkau menatap aku adalah pada waktu aku mendapati hidupmu siap untuk dipersembahkan. Ini sebuah cek dan sebuah cek suhu buat saya. Di saat hati kita ini mengeras, mungkin kita berkata, Bu, hati kita enggak, hatiku enggak keras. Tapi kalau pada waktu kita memilih untuk mengorbankan lebih daripada menjadi korban, itu adalah salah satu indikasi hati kita ini sudah mulai mengeras dan tidak peka terhadap Tuhan. Jalan yang kedua, yang pertama adalah menikmati Tuhan dan apa yang Tuhan berikan. Jalan yang kedua adalah bisa dinikmati oleh Raja. Ada sebuah terjemahan yang lucu yang ada di Kidung Agung yang kita tidak dapati di bahasa Indonesianya. Ini saya akan bacakan di Kidung Agung 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. Pengantinku tersayang, surga pribadiku, terikat hatiku, mata air rahasia adalah dirimu, tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Air mancurku yang menggelegak tersembunyi dari pandangan umum. Sungguh pasangan yang sempurna bagiku sekarang karena aku milikmu. Tapi ada yang aneh. Di sini kita sering sebut dengan taman yang tertutup. Secret garden, tempat antara kita dan Tuhan, itu antara hubungan yang kita dimiliki, kita menjadi miliknya pribadi. Tapi ada yang aneh. Di Kidung Agung 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ayo semua teman-temanku, berpestalah dengan pengantinku. Kalian semua bersukaria di istanaku. Pesta dia kekasihku. Minum dan minum dan minum lagi sampai kamu tidak bisa minum lagi. Minumlah anggur cintanya. Ambil semua yang engkau inginkan, engkau para imam. Hidupku dalam dirinya akan menjadi pestamu. Apa sih yang aneh? Di Kidung Agung 4 kita menjadi kebun yang tertutup antara kita dan Tuhan. Tapi di Kidung Agung 5 dikatakan dia bahkan mengundang para calon-calon mempelai. Dan dikatakan ini loh, pengantinku, nikmatin dia. Dan Tuhan berkata begini, hidupku di dalam dia. Aku mau itu ada pesta untuk saudara-saudaraku, untuk teman-temanku, untuk calon-calon mempelaiku. Sekali lagi, saya menghela nafas saya dan berkata, Tuhan, hari ini saya tuh lebih memilih kalau ada dari staf, dari anak buah saya yang sudah tidak bisa saya nikmati, saya mulai singkirkan, saya mulai masukkan ke dalam tempat-tempat tersembunyi.
Tetapi saya tidak pernah izinkan hidup saya untuk dinikmati oleh banyak orang. Karena sesungguhnya untuk kita dinikmati oleh Raja, pada waktu Raja memberikan hidupnya dalam hidup kita, dan hidup kita ini jadi pesta buat banyak orang. Saya tidak lagi menjadi roti yang dipecahkan. Saya ini kemarin sok-sok gaya. Saya mau mendekat dengan staf saya. Saya di Bali 10 hari. Tinggal bersama 13 anak-anak yang saya cintai. Dan Rolis tahu saksinya. 5 hari ketemu saya, muka saya sudah keriting semua. Saya bilang, Tuhan, pada waktu kemarin saya berkata, Tuhan, ini loh aku enggak mau kok untuk hidupku dinikmati. Ada orang-orang yang bahkan sudah hampir 2 tahun. Dia bilang gini, Bu Nita, saya ini sudah minta janji sama ibu kapan bisa ketemu Bu. Cuman buat ngobrol aja. Saya ini sok ilahi. Saya punya banyak urusan yang lebih penting dibandingkan cuman mendengarkan curhat seseorang. Tapi sesungguhnya pada waktu keegoisan itu begitu sangat menebal, kita ini sudah tidak bisa lagi dinikmati oleh Raja kita. Kenapa? Karena ternyata hobinya itu seperti itu. Ya, mungkin Joshua bisa rasain. Kesia undang teman-teman. Dan ayo masuk ke rumahku. Dan kita kritik banyak hal. Tapi ini loh, hidup kita ini dinikmati. Ternyata lapisan demi lapisan di hati saya. Dan itu yang menjadikan mengeras dan membuat saya menjadi tidak peka buat banyak hal. Ini berbeda dengan sebuah karunia. Bu Nita tetap melihat, Bu Nita tetap bernubuat. Ini berbeda tentang sebuah karunia. Ini bicara antara saya dan kekasih saya. Ini bicara saya dan Tuhan saya. Seberapa hati saya ini tidak bisa nempel. Hati saya sudah tidak bisa absorb. Bahkan semua yang terbaik yang Dia mau sediakan, saya menerimanya dengan sebuah kecurigaan. Saya menerimanya menjadi sebuah beban. Saya tidak bisa menikmati. Dan saya tidak bisa dinikmati oleh Raja itu sendiri. Karena hidup saya menjadi kebun tertutup bagi banyak orang. Ada sesuatu yang buat saya masih terus cerna dan kunyah. Bagaimana saya bisa menjadi kebun tertutup antara Tuhan dan saya. Tapi juga saya menjadi tempat di mana saya menjadi pestanya. Karena hidupnya di dalam saya itu menjamu banyak orang. Tahu enggak? Pada waktu kita ini memilih untuk menikmati banyak hal, tetapi tidak untuk dinikmati. Menikmati anak buah, tetapi pada waktu anak buah yang nakal kita singkirkan. Ada sebuah penyakit yang namanya fatty liver, yaitu terlalu makan banyak lemak. Dan itu levernya itu menjadi membesar dan susah untuk dipuaskan, dan itu membengkak. Bukankah ada sebegitu banyak yang Tuhan sudah berikan? Sekali lagi, kalau Dia berikan cintanya, Dia tidak pernah mau kita ini menjadi kebun yang tertutup buat banyak orang.
Tapi kalau dia sudah memberikan cintanya, kita ini sendiri yang akan menjadi hidangan, menjadi persembahan santapan terbaik di atas mezbahnya, supaya ada begitu banyak orang bisa menikmati kita. Untuk bisa, jalan yang ketiga adalah di sini saya katakan jalan tikaman dan dimiliki secara utuh. Ini seperti yang Pak Luki tadi katakan. Kita ini harus mengganti cara berpikir kita dengan kebenaran Tuhan. Kita harus melatih hidup kita, melatih habit kita sesuai dan selaras dengan firman. Tapi ini juga dituliskan di Kidung Agung. Di Kidung Agung 5 ayat 3 dikatakan seperti ini. Saya melihat ayat-ayat yang baru. Dikatakan seperti ini. Aku telah menyisihkan pakaianku sendiri untuk raja. Bagaimana aku bisa mengambilnya lagi? Karena aku telah menyerahkan kebenaran ganti dengan kebenarannya. Kekasihku telah membersihkan hidupku dan membawaku sejauh ini. Apa yang diinginkannya lebih lagi? Jalan yang ketiga untuk kita bisa mendekat lebih dalam lagi dengan Tuhan kita. Gantikan jubah kebenaran kita dengan jubah kebenarannya. Kita ini jalan dengan Tuhan. Kita ini dilatih mengerti hukum dan ketetapan. Kita ini dilatih berperang. Dari yang gak bisa, dari yang nangisan, dari yang katanya Ibu Iin saya nangis karena pacar. Sampai bisa berperang. Ada banyak kebenaran diri saya sendiri. Saya seringkali punya kebenaran berkata bahwa saya mau mendidik. Ada begitu banyak kebenaran diri saya sendiri. Tapi sekali lagi, kalau kita ini mau diperbaharui, saya cuma tahulah, saya tadi tuh melihat sebuah kitab Joel terbuka. Dan itu artinya Roh Kudus siap dicurahkan dengan tanpa batas. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa menguasai hidup kita, sel-sel kita? Mungkin kita nyanyi ini gampang ya. Seluruh selku menyembahmu, seluruh selku menginginkan. Mungkin gampang. Tapi mungkin Roh Kudus mau masuk aja ke pentok-pentok. Gak bisa masuk. Kenapa? Karena ada begitu banyak lapisan-lapisan kebenaran diri kita sendiri. Tapi hari ini izinkan dan buang setiap jubah kebenaran untuk digantikan dengan jubah kebenarannya. Ini adalah sebuah step untuk Tuhan bisa masuk lebih dalam lagi. Tadi dikatakan seperti ini, aku ini mengganti jubahku dengan kebenaran. Kebenarannya supaya apa? Supaya dia bisa membawaku lebih jauh lagi. Karena kebenarannya bukan kebenaranku. Di sini dikatakan di Kidung Agung 5 dikatakan seperti ini. Kekasihku menarikku mendekat untuk membuka hatiku. Manusia batinku gemetar saat disentuhnya. Satu hal yang berbeda. Sudah tidak ada jarak. Sudah tidak ada lapisan. Betapa jiwaku meleleh ketika dia berbicara kepadaku. Semangat aku bangkit dan membuka lebih banyak lagi sentuhannya. Di saat aku berserah padanya.
aku mulai bisa mencium aroma cintanya. Sebuah aroma cinta pengorbanan. Sebuah aroma cinta yang rela menderita. Itu yang akan mengaliri seluruh tubuhku dan seluruh sel-selku. Dikatakan seperti ini, aku telah ditusuk oleh cinta dan saya tidak akan pernah disingkirkan. Pada waktu kemarin sekali lagi saya renungkan firman ini, saya berkata, Tuhan, tusuk sekali lagi, tikam aku sekali lagi dengan cinta-Mu Tuhan. Saya tidak bisa pungkiri kok, ada begitu banyak tikaman cinta di dalam hidup kita. Ada tikaman cinta dari pemimpin, ada tikaman cinta dari saudara-saudara kita. Tapi dikatakan apa? Sekali lagi, pada waktu Dia menikam kita dengan cintanya, dikatakan seperti ini, engkau tidak akan tersisihkan. Saya ini kemarin merenung dan berkata, bukankah kita sudah menikam Yesus dengan pelanggaran kita, dengan semua kejahatan kita? Tapi yang Dia mau, Dia cuma berkata, masih adakah tempat untuk di hatimu sekali lagi aku bisa menikamkan cintaku? Ganti semuanya, supaya engkau sungguh menjadi pribadi yang aku paling inginkan. Menyatu sedemikian rupa, membawa lawatan dan membawa kegenapan atas setiap janjinya. Bayangin ya, kita nikam dengan pelanggaran kita, tapi yang Dia balas, yang Tuhan berikan apa? Tikaman cinta. Itu pun seringkali sudah tidak ada tempat di hati kita untuk tikaman cinta Tuhan. Ada 3 macam tikaman. Firman Tuhan berkata, sengat dosa adalah maut, dan itu juga tikaman. Ada tikaman dosa di dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan kemarin berkata, nah, kalau engkau ada sampai di level ini, setiap pribadi berkata, tikam aku Tuhan dengan cinta-Mu. Itulah di mana perjanjian keset olam itu. Karena sesungguhnya itulah tongkat, itulah salib yang ditancapkan, yang membuat kita tidak akan pernah tersisihkan oleh apapun kejahatan dunia yang sedang dunia sodorkan. Kalau hari ini saya berkata, apakah Ibu sudah menemukan jalan pulang? Saya masih terus mencari jalan pulang itu dan berusaha menyusurinya. Tapi sekali lagi, 1 minggu ini saya berdoa sungguh, ini menjadi sebuah cerita pertobatan buat saya. Ini menjadi sebuah kebenaran yang membawa saya bisa menemukan Tuhan saya sekali lagi. Dan saya berkata, tikam aku Tuhan, tikam aku dengan cinta-Mu. Sekali lagi, jangan pernah biarkan hatiku mengeras. Biar cinta-Mu yang menemukan celah-celah sempit di dalam hatiku, supaya terang-Mu
itu bisa menerobos dan menggantikan setiap kebenaranku dengan kebenaran-Mu. Dan sekali lagi, tikaman cinta-Mu Tuhan, itu yang membuat aku tetap ada di hadapan-Mu. Tidak pernah untuk mematikan, tapi tikaman cinta itu akan menyembuhkan dan membawaku pulang, menemukan jalan-jalan kepada kekasih hatiku. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Saya minta lagu Yesus, Engkau yang menggetarkan hatiku. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan.